Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'anhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di video kultum Raudatul Makupin, yang kebetulan pada kesempatan kali ini dalam rangka milad yang ke-39 Yayasan Raudatul Makupin. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang ilmiah. Alhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbicara mengenai revolusi akhlak, maka kita sebagai umat muslim sudah seharusnya lah kalau kita mengidolakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Sebab Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Qalam ayat yang keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqil azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang tinggi, yang mulia. Dan seperti yang kita ketahui bersama saudaraku, kalau agama Islam itu datangnya dari negeri Arab sana, di mana pada waktu sebelum datangnya Islam, kehidupan masyarakat daerah Arab sana akhlaknya sungguh sangatlah tercela. Baik mereka itu berakhlak terhadap Tuhannya maupun mereka berakhlak terhadap sesama manusia. Memang mereka menuhankan Allah, akan tetapi di sisi yang lain mereka juga mensekutukannya dengan banyak berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka juga ada yang membuat berhala dari adonan roti dan kurma, lalu mereka sembah, mereka ibadahi. Akan tetapi begitu perut mereka lapar, kemudian Tuhan mereka makan sendiri. Na'udzubillah, sungguh jahiliyah sekali. Kemudian peperangan dan pembunuhan juga seringkali terjadi di antara mereka, dikarenakan persaingan dan fanatisme suku yang sangat tinggi di antara mereka. Bahkan semboyan mereka juga mengatakan, belalah saudaramu, baik yang menzalimi ataupun yang dizalimi. Artinya apa? Artinya walaupun saudara mereka itu salah, akan tetapi tetap harus dibantu hukumnya. Wajib bagi mereka untuk membantunya. Sungguh akhlak yang keliru sekali. Kemudian kaum wanita juga tidak kalah hinanya. Mereka dianggap sebagai pemuas nafsu belaka. Mereka laksana barang yang bisa diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Bahkan apabila bapak mereka meninggal dunia, maka ibu mereka bisa mereka nikahi sendiri. Na'udzubillah, sungguh sangatlah nista sekali. Bahkan ada yang lebih sadis lagi saudaraku, apabila mereka memiliki bayi perempuan, maka tidak segan-segan mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut. Sungguh sangatlah keji sekali. Kemudian juga kehidupan pelacuran di sana sangatlah merajalela.
minum minuman keras, khamr, judi, mengundi nasib merupakan kebanggaan mereka sebagai hiburan di setiap harinya. Sehingga saudaraku, kehidupan pada saat itu, kehidupan mereka sungguh sangat jahiliyah sekali, seperti binatang yang tidak punya aturan. Sungguh, na'udzubillah. Lalu kemudian Allah pun mengutus Rasulnya kepada mereka melalui Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang dibawanya, menghapuskan semua perkara-perkara jahiliyah dan digantikan dengan syariat Islam yang mulia. Oleh karenanya saudaraku, kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman sekarang ini, sudah sepatutnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada beliau. Sebab atas jasa beliau lah akhlak umat manusia menjadi mulia. Dan sudah selayaknya pula apabila beliau dijuluki sebagai Bapak Reformasi akhlak nomor 1 sedunia. Sebab beliau juga bersabda dalam hadisnya, tidaklah aku diutus kepada kalian manusia kecuali untuk memperbaiki akhlak kalian. Dan Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ahzab ayat yang 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya bahwa sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Oleh karena saudaraku, kita sebagai umat beliau sudah seharusnya lah kita mencontoh akhlak beliau. Betul apa betul? Betul. Dan saudaraku, sebelum saya akhiri ceramah ini, ada sedikit cerita yang mengisahkan tentang kemuliaan akhlak beliau. Jadi ketika itu, pada suatu hari, Nabi Muhammad sedang tertidur di bawah pohon kurma sendirian. Dan tiba-tiba datanglah Daksur, seorang kafir Quraisy, menghunuskan pedang di depan beliau. Dan seraya berkata, "Hai Muhammad, sekarang kamu sedang sendirian. Apabila sekarang aku tebas batang lehermu, siapakah yang akan menolong kamu?" Lalu Nabi pun menjawab dengan tegas dan tenang, "Allah yang akan menolong saya." Dan seketika itu pun juga tubuh Daksur gemetar, tangannya lemas terkulai, dan pedangnya pun jatuh ke tanah. Kemudian Nabi pun mengambil pedang tersebut dan melakukan hal sebaliknya kepada Daksur. "Sekarang wahai Daksur, apabila aku yang akan menebas batang lehermu, siapakah yang akan menolong kamu?" Daksur pun menjawab, "Tidak ada ya Muhammad, kecuali engkau memaafkan aku." Lalu Nabi pun memaafkan Daksur dan mengembalikan pedang tersebut, sehingga Daksur menjadi simpati dan kagum, dan akhirnya dia masuk Islam. Demikianlah saudaraku, sedikit cerita yang mengisahkan tentang kemuliaan akhlak beliau. Walaupun beliau mau dibunuh, akan tetapi beliau tetap memaafkannya, sehingga orang tersebut akhirnya simpati dan masuk Islam. Dan sekali lagi saudaraku, kita sebagai umat Islam yang merasa sebagai umat beliau, kita sudah seharusnya lah, sudah selayaknya lah kita mencintai beliau. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mencintai beliau? Yaitu caranya dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan bersolawat kepada beliau. Sebab Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah beserta para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Demikianlah saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari setan dan dari diri saya pribadi.
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.